Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis teks bacaan. Teks bacaan adalah media atau metode seseorang untuk mengatakan suatu peristiwa atau kejadian secara komunikatif. Selanjutnya ada jenis-jenis teks bacaan. Ada teks narasi, teks deskripsi, teks prosedur, teks perintah, teks laporan, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks puisi. Teks narasi adalah bacaan yang berbentuk karangan tidak nyata ataupun fiksi, seperti fabel, cerita rakyat, cerpen, dan novel. Sedangkan teks deskripsi adalah bacaan yang menggambarkan atau berikan uraian tentang suatu objek. Misalnya ada teks yang memaparkan tentang semangka, di mana teks tersebut memaparkan tentang semangka dari termasuk jenis buah yang mengandung air, memiliki biji di dalamnya, dan berwarna merah merona. Dan teks prosedur adalah bacaan yang berisikan langkah-langkah membuat atau melaksanakan sesuatu, seperti membuat langkah-langkah es teh manis, dimulai dari menulis judul teks yaitu es teh manis, kemudian menyebutkan alat dan bahan, kemudian proses pembuatan es teh manis itu sendiri. Selanjutnya, teks perintah, yaitu rangkaian kata yang membentuk suatu gagasan agar seseorang melakukan sesuatu. Contohnya seperti tolong tutup pintunya. Kemudian ada teks laporan, yaitu bacaan yang berisi tentang data ataupun laporan secara universal suatu objek. Contohnya seperti berupa hasil observasi dari sebuah pengamatan. Misalnya, saya mengamati tanaman bunga mawar, di mana di dalam teks tersebut nantinya saya akan menyebutkan hasil pengamatan saya, seperti ciri-ciri bunga mawar yang memiliki warna merah, batangnya berduri, memiliki kelopak hingga membuat kesimpulan dari apa yang sudah saya amati. Selanjutnya ada teks eksposisi, yaitu bacaan yang berupa karangan untuk menguraikan peristiwa secara pendek, padat, serta akurat. Seperti memaparkan tentang handphone, di mana handphone sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Selain itu, handphone juga dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Namun, handphone juga memiliki dampak negatif seperti lupa waktu, sulit menyimak dengan baik, hingga tidak peduli dengan sekitar karena terlalu asik. Selanjutnya ada teks eksplanasi, yaitu bacaan yang berisi uraian tentang akibat dan proses yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial di sekitar kita. Contohnya seperti teks mengenai banjir, di mana banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan, sehingga menutupi permukaan tersebut. Terakhir ada teks puisi, yaitu karya sastra yang diberi irama yang dipadu-padankan dengan kata kiasan yang bersifat imajinatif sehingga indah dan penuh makna. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa esok hari.